Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najwa Nur Alifia Putri dengan NIM 231041169 dan mata kuliah Statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis independent sample t-test dengan topik perbedaan kesejahteraan mental ditinjau dari jenis kelamin. Baik, langkah pertama yaitu menentukan identifikasi variabel, yang mana terdapat X dan Y. Di sini contohnya X yaitu kesejahteraan mental dan Y merupakan jenis kelamin. Maka langkah kedua yaitu ada judul dan hipotesis, yang mana kita bisa membuat judul berdasarkan variabel X dan Y. Maka judulnya yaitu perbedaan kesejahteraan mental ditinjau dari jenis kelamin. Dan hipotesisnya yaitu adakah perbedaan kesejahteraan mental antara laki-laki dan perempuan. Lalu, langkah yang ketiga yaitu membuat layout data. Seperti yang tertera di sini, N yaitu subjeknya. Di sini ada laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki Y1 dan perempuan yaitu Y2. Nah, di sini kan ada angka-angkanya. Y1 ini merupakan penjumlahan dari ini. Dan Y2 merupakan penjumlahan dari skor yang ini. Maka Y1 bar merupakan pembagian antara 267 dan 15. Begitupun dengan ini, Y2 bar merupakan pembagian antara 270 dan 15, maka menghasilkan angka 18. Lalu langkah yang keempat yaitu ada teknik analisis independent sample t-test, yang mana terdapat rumus S1 kuadrat sama dengan N1 Y1 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per N1 kuadrat, yang mana kita dapat memperoleh angka-angka ini dari layout data yang kita buat tadi. Nah, N1 ini subjeknya, Y1 ini hasil penjumlahannya, ini juga sama Y1, dan yang bawah ini juga subjeknya. Nah, cara menghitungnya yaitu 267 kuadrat dikuadratkan dulu, baru dikali dengan 15. Ini hasilnya, dan dikurangi 267 kuadrat, yaitu 71.289, dan per atau dibagi dengan 15 kuadrat, yaitu 225. Maka bila dikurangi hasilnya ada 998.049. Nah, hasilnya ini dibagi dengan 225 yang tadi, maka ini merupakan hasilnya. Yang kedua juga sama, S2, yaitu N2 Y2 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat per N2. Nah, rumus yang kali ini yaitu Y2 atau untuk yang perempuan tadi. Yang atas ini untuk Y1, yaitu untuk yang laki-laki.
Lanjut, tinggal dimasukin sesuai dengan tabel ini. Maka 15 dikali 270 kuadrat dikurangi 270 kuadrat per 15. Maka 270 kuadrat dikuadratkan dulu, baru dikali dengan 15. Dan 270 kuadrat maka menghasilkan ini. Lalu hasilnya yaitu 1.020.600 dibagi 225, hasilnya yaitu 4.536. Yang rumus selanjutnya yaitu menghitung SP, yaitu akar N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 kurangi 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, kita masukin hasil-hasilnya tadi. N-nya tadi kan 15 kan? Ini dikurangi dengan 1. Lalu hasilnya S1 kuadrat atau ini dimasukin ke sini. Ini juga ditambah 15 dikurangi 1 dan dikali 4.536 atau yang ini. Nah, per 15 tambah 15 dikurangi 2. Lalu tinggal dihitung. 15 kurangi 1 dulu, berapa? Kan 14. Nah, ini dikali hasilnya yang ini. Begitu juga yang ini. Hasilnya ini yaitu 62.100,64 ditambah 63.504 per 28. Maka hasilnya yaitu 125.604,64 dibagi 28. Hasilnya yaitu 66,9767. Rumus selanjutnya yaitu ada SY1 bar dikurangi Y2 bar sama dengan SP yang tadi ya, yang ini. Nah, SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ini akarnya lanjut ke sini ya. Maka tinggal dimasukkan SP-nya tadi berapa? Ini kan dimasukin ke sini. N-nya kan 15. 1 per 15 tambah 1 per 15. Terus di akar hasilnya ini. Maka 66,9767 dikali 0,3651. Hasilnya 24,4531. Lalu yang rumus terakhir ada T atau T hitung. Ada Y1 bar dikurangi Y2 bar per SY1 bar dikurangi Y2 bar. Maka Y1 bar dan Y2 bar ini dari mana? Ini dari layout data kita ya. Yang ini sama yang ini. Nah, dimasukin ke rumus T yang tadi, yang ini. Nah, lalu yang S ini yang bawah, tinggal hasilnya yang ini dimasukin. Maka dibagi hasilnya minus 0,01. Langkah selanjutnya yaitu interpretasi. Berdasarkan aturan tersebut, H1 sama dengan 17,8 lebih kecil dari 18. Angka ini dari mana? Dari layout data kita tadi. Nah, ini 17,8 dan 18. Maka karena lebih kecil, maka hubungannya negatif, yang artinya frekuensi kesejahteraan mental yang dialami laki-laki lebih rendah daripada frekuensi kesejahteraan mental yang dialami perempuan. Langkah selanjutnya yaitu ada aturan interpretasi, yang mana terdapat aturan ini dan kita tinggal sesuaiin dengan T hitung tadi. T hitung tadi yaitu sama dengan minus 0,01 ini.
ini T hitungnya. Dan T tabel yaitu 2,750 pada signifikan 1% dan 2,42 pada signifikan 5%. Tabel ini bisa dilihat di buku statistika atau bisa langsung mencari di Google. Itu juga ada T-tabel. Maka kesimpulannya HO diterima karena nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, ya kan? Nah, makanya tidak ada efek atau perbedaan yang signifikan pada tingkat signifikansi 1% maupun 5%. Lalu langkah terakhir yaitu ada efek size sumbangan efektif dengan rumus D sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 per SP. Maka kita tulis Y1 tadi ada 17,8. 17,8. Kita kurangi dengan Y2 yaitu 18. Kita bagi dengan SP tadi. Ini SP-nya. Maka dari ini memperoleh hasil minus 0,002. Maka interpretasi besaran nilai berdasarkan kohen D sama dengan 2 yaitu kecil, D sama dengan 5 sedang, dan D sama dengan 8 besar, yaitu D hitung sama dengan minus 0,002 lebih kecil dari D sama dengan 2. Nah, hal ini mengindikasi perbedaan kesejahteraan mental hampir tidak ada. Lalu yang selanjutnya ada dependent sample. Langkah-langkahnya yang pertama sama seperti tadi, yaitu identifikasi variabel dengan X dan Y. Di sini ada contoh variabel X yaitu insecure dan variabel Y yaitu FOMO. Langkah kedua yaitu menentukan judul dan hipotesisnya. Sama seperti tadi ya, kita tentukan judul dan hipotesis berdasarkan variabel X dan Y. Maka judulnya yaitu pengaruh insecure terhadap FOMO. Lalu hipotesisnya yaitu adanya hubungan antara insecure dengan FOMO. Lalu langkah ketiga yaitu layout data. Kita tinggal memasukkan data-datanya atau skor masing-masing variabel X dan Y. S yaitu subjek, di sini ada 30 subjek, dan ini X, Y. X, Y ini perkalian antara X dan Y, jadi 9 kali 11 sama dengan 99 dan seterusnya. S kuadrat, ya X kuadrat, 9 kuadrat, Y kuadrat juga begitu. 11 kuadrat, dan seterusnya. Lalu, masing-masing dijumlahkan, mendapatkan hasil ini. Lalu, langkah yang keempat yaitu membuat grafik scatter plot. Ini grafiknya. Nah, kalian bisa buat ini di Excel. Tinggal menambahkan X dan Y ini. Lalu, pilih bagian chart gitu. Nanti jadi kayak gini. Untuk lebih jelasnya, lihat tutorial di YouTube juga ada. Nah, ini menentukan X dan Y-nya. Yang mana
pada X ini ada 402 dibagi dengan 30. Dari mana 402 ini? Dari ini. Penjumlahan dari X-nya ini ya. Nah, 30-nya dari mana? Dari sini, yaitu jumlah dari subjeknya. Maka 402 dibagi dengan 30, yaitu 13,4. Lalu ada Y. Y ada 445 dibagi dengan 30. 445 dari mana? Sama, dari penjumlahan skor yang Y-nya ini. Maka 445 dibagi dengan 30 sama dengan 14,8. Lalu langkah yang berikutnya atau yang kelima yaitu rumus Pearson Coefficient atau R. Ini rumusnya. Ada N dikali XY dikurangi X dan Y dibagi akar N dikali X kuadrat dikurangi X kuadrat dikali N Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus ini. N-nya 30, X-Y-nya 6185, X-nya 402, Y-nya 445. Lalu akar N 30, X kuadratnya 5758 kurangi 402 kuadrat dikali 30 dikali 6 881 dikurangi 445 kuadrat. Lalu tinggal dikali 30 dikali 6185. Hasilnya 185.550 dikurangi 178.890 per akar 172.740 dikurangi 161.604 dikali 206.430 dikurangi 198.025. Hasilnya 660 dibagi akar 1136 dikali 8.405. Hasilnya 660 akar 93 598.080 sama dengan 660 dibagi 9,9674,6. Hasilnya 0,6884. Lalu langkah yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Ini aturannya. Maka kita menggunakan taraf signifikan. Hasil R-nya ini lebih kecil sama dengan R sig 5%. Ini bisa dilihat pada buku statistik atau bisa cari di Google. Itu juga ada. Artinya reject HO R 0,6884
lebih besar dari T, 0,3233, yang mana ada hubungan positif kuat dengan taraf 5% berdasarkan North Directional Test. Lalu ada aturan interpretasi hipotesis T. Ini pakai rumus ini, kita tinggal masukkan R yang tadi, lalu N, dan 1 R kuadrat. R kuadrat ya. Lalu kita tinggal hitung hasilnya ini. Dan ini T-tabel, bisa cari di buku statistik. Lalu ada sumbangan efektif X, Y persen. R kuadrat sama dengan 0,6884 kuadrat sama dengan 0,47. Jadi X menyumbang sebanyak 0,47% dan 99,53% di sumbangan varian lain. Sekian tutorialnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.